Konflik geopolitik di Timur Tengah kembali memasuki fase eskalasi terbuka setelah serangkaian serangan militer yang dilakukan oleh USA dan Israel terhadap Iran. Serangan ini yang dilatar belakangi oleh tuduhan terkait ambisi nuklir Iran serta ancaman keamanan regional memicu respon balasan dari Teheran dalam bentuk serangan militer lintas kawasan dan langkah strategis yang jauh lebih berdampak, yakni pembatasan hingga penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Penutupan jalur ini bukan sekadar tindakan militer semata, melainkan juga merupakan instrumen tekanan geopolitik. Selat Hormuz itu merupakan salah satu dari choke point paling vital dalam sistem perdagangan global yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak mentah dunia serta sebagian besar distribusi gas alam cair dan bahan baku industri strategis. Dengan mengendalikan akses terhadap jalur ini, Iran secara efektif memegang tuas yang dapat mengguncang stability energi global dalam waktu yang sangat singkat. Bila mana kita tengok dari perspektif Iran, langkah ini itu dapat dipahami sebagai bentuk strategi asimetris. Secara militer, Iran menghadapi tekanan signifikan dari kekuatan gabungan USA dan Israel. Namun melalui kontrol geopolitik, kontrol geografis atas Selat Hormuz, Iran mampu mengkompensasi ketimpangan tersebut dan menciptakan distribusi pada sistem ekonomi global. Penutupan ini juga berfungsi sebagai sinyal bahwasanya setiap tekanan militer terhadap Iran akan membalasnya tidak hanya di medan perang, tapi juga melalui gangguan terhadap kepentingan ekonomi negara-negara lawan dan sekutunya. Perang di Timur Tengah itu membuktikan satu selat Hormuz itu menentukan hidupnya banyak bangsa. With being called the world's biggest ever energy crisis, the Iran war is tightening supply and may crush demand pretty soon. But how much oil has actually been taken off the market? But now what I'm doing, I can't tell you that. I don't want to put that kind of a timetable on it, but it'll go pretty quickly. I'm not under any pressure whatsoever. We are also concerned about what might happen if the situation in the Middle East continues for a prolonged period of time or even escalates. There is a massive oil crisis going on right now. And if you're asking, so what? Why should I care? Sebagai perwakilan dari teman-teman kelompok mahasiswa Universitas Bakri jurusan politik, kelompok saya terdiri dari Abdullah Ibrahim, Rizka Mulyarini, Niken, serta Puput, ingin bertanya atau sekaligus mewawancarai Bapak Heri Setiawan sebagai Koordinator Marketing SPBU. Sebagai kita ketahui, hari ini kita masih terjadi konflik di Timur Tengah yang intensitasnya meluas hingga ke berbagai aspek, tidak terkecuali aspek distribusi, perdagangan dunia, energi yang dibutuhkan oleh pasar. Ya, di mana pasar itu tidak terkecuali adalah Indonesia sendiri. Silakan Bapak Heri. Ya. Menurut saya dari koordinator marketing SPBU, pendapat saya dalam menghadapi dinamika geopolitik Pertamina menerapkan beberapa strategi untuk memastikan stok BBM nasional tetap aman. Aspek pertama
dengan menjaga level cadangan operasional buffer stock di atas standar minimum. Dan aspek kedua, Pertamina juga melakukan diversifikasi sumber import energi sehingga tidak terganggu pada satu kawasan saja. Dan aspek ketiga, mengoptimalisasi produksi kilang domestik untuk mengurangi ketergantungan impor dari produk itu BBM. Selain itu juga, Pertamina juga memperkuat sistem logistik dan distribusi berbasis digital agar lebih responsif terhadap potensi gangguan. Alternatif keduanya, jika distribusi yang kita sering dengar ada gangguan dari Selat Hormuz, itu Pertamina juga memiliki opsi alternatif sumber impor dari kawasan seperti Amerika Serikat, Afrika Barat, dan Asia Tenggara. Kalau dari aspek Inter Pertamina sendiri, dalam hal ketahanan energi, sejauh mana misalnya kilang-kilang baru seperti proyek RDMP ya yang kita ketahui sudah memberikan andil kontribusi pada penurunan impor produk BBM. Iya, program pengembangan dan modernisasi kilang melalui proyek RDMI itu berikan kontribusi sangat signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan kompleksitas kilang dalam negeri dengan adanya peningkatan kemampuan mengelola crude oil menjadi produk bernilai tinggi seperti gasolin dan diesel, tergantung terhadap impor dan tidak tergantung pada impor secara bertahap. Jadi kita dengan adanya program RDMP itu sangat membantu sekali. Kita masuk ke aspek masa depan. Dunia kan sedang menuju net zero emission ya. Lalu bagaimana posisi bisnis BBM Pertamina dalam 10 tahun ke depan? Apakah kita akan melihat lebih banyak stasiun pengisian listrik dibanding SPBU? Kedua, lalu terkait biofuel seperti B35 atau rencana B40, sejauh mana sih kira-kira persiapan infrastruktur Pertamina untuk menggantikan ketergantungan pada fosil tersebut, Pak? Seiring dengan tren global menuju net zero emission itu, Pertamina memproyeksikan akan mengalami transformasi untuk masa depan 10 tahun ke depannya. Nah, untuk menjadi tulang punggung energi itu, Pertamina juga mulai menggarapkan diversifikasi energi termasuk pembangunan energi baru dan terbarukan. Nah, untuk SPBU sendiri tidak hanya menerapkan pengisian BBM sekarang. Justru sekarang mulai setiap SPBU mulai membuat ya seperti SPKLU itu sudah banyak, setiap SPBU sudah ada, dan di hotel-hotel sudah disiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, dan kedepannya mulai menggalakkan pengisian hidrogen untuk pengganti atau alternatif untuk BBM fosil. Nah, untuk yang kedua, kesiapan infrastruktur biofuel yang sekarang sering kita dengar, sekarang sudah B35 dan menuju ke B40 itu, Pertamina juga untuk progresif dalam pengembangan biofuel, khususnya biodiesel seperti B35 dan rencananya B40 dan seterusnya. Namun, tantangan masih ada, seperti kesiapan pasokan bahan baku CPO, stabilitas kualitasnya pun harus terjaga. Secara umum, persiapkan infrastruktur yang cukup baik untuk mendukung transmisi tahap dari energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan. Itu. Lalu Pak, sebagai penutup ini terakhir, apa pesan Bapak Heri Setiawan selaku Koordinator Marketing SPBU
kepada masyarakat agar bisa ikut membantu menjaga ketahanan energi nasional di tengah situasi global yang tidak menentu ini, Pak? Kalau menurut saya ya, saya menghimbau, mengajak masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Salah satunya dengan menggunakan energi secara bijak dan efisien, seperti memilih BBM sesuai dengan spesifikasi kendaraannya dan mengurangi konsumsi yang tidak perlu. Selain itu, dengan terhadap penggunaan energi ramah lingkungan, biofuel, dan kendaraan listrik juga menjadi langkah nyata dalam menghadapi tantangan global. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, ketahanan energi nasional dapat tetap menjaga meskipun menghadapi ketidakpastian global. Jadi harapan kami, masyarakat tetap berhemat untuk mengkonsumsi BBM. Harga minyak yang tentunya akan mempengaruhi pendapatan kita, ya, sekaligus juga belanja kita. Jadi bisa dibayangkan kalau kenaikan harga minyak itu $1 per barel, maka kita akan mendapatkan tambahan kira-kira di dalam penerimaan 3,5 triliun. Tetapi belanja kita juga besar, 10 triliun. Jadi kita defisit sekitar 7 triliun per $1 harga minyak naik. Ya. Jadi Ternyata kita setelah mengkaji, kita punya kekuatan ekonomi yang cukup kuat. Nanti saya minta beberapa menteri untuk memaparkan singkat, ya, untuk kita mengerti posisi kita dari semua KL, semua. Sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan, ya. Sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah 1 tahun ke depan ini. Dari sisi 4 komponen ya, batu bara, gas, nuklir, EBT, saya rasa ya JP Morgan harus melakukan itu karena mereka membandingkan dengan 52 negara. Tetapi dari 4 komponen ini saja menurut saya tidak cukup gitu, karena kalau kita berbicara di Indonesia, kita tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur energinya saja atau sumber energinya saja, tetapi kita juga harus berbicara mengenai membiayai energinya sendiri seperti apa. Dan ini masih belum tercermin begitu ya di dalam laporan dari JP Morgan. Sebagai sebuah kesimpulan, langkah yang harus diambil pemerintah lewat Pertamina akan membuahkan nilai yang sangat besar maknanya kepada masyarakat Indonesia sendiri. Yang pertama adalah anggaran negara harus digunakan secara bijak. Kebijakan moneter maupun fiskal harus digunakan untuk kegiatan atau program yang akan memberikan keamanan kepada aspek energi Indonesia. Terutama hal ini harus disoroti kepada program-program yang kurang urgen, di mana hal itu harus dikurangi. Dan pemerintah harus bertindak lebih tegas untuk mengalokasikan anggaran dari program yang kurang prudent ke alokasi pembangunan infrastruktur cadangan tambahan minyak sebagai tindakan untuk meminimalisir kelangkaan akan kebutuhan minyak. Yang kedua adalah pemerintah harus mengoptimalkan teknik teknologi semacam IOR dan RFCC, karena IOR adalah teknologi yang dapat menaikkan tingkat produksi demi ketahanan cadangan sumur yang sudah existing, sedangkan kepentingan untuk mengoptimalkan segi teknologi teknik RFCC demi mendaya ulangkan minyak-minyak yang residunya banyak. Tetapi bila RFCC diterapkan akan menambah nilai tingkat cadangan minyak demi ketahanan energi bersama lewat optimalisasi pengelolaannya.
Dan yang terakhir, subsidi harus tepat sasaran karena situasi yang sifatnya belum pasti dari kejadian penutupan Selat Hormuz ini. Pemerintah lewat Pertamina harus melihat kepentingan subsidi ini disalurkan terutama kepada masyarakat golongan miskin yang nantinya ini memberikan ketahanan karena golongan masyarakat miskin akan lebih mungkin menerima dampak yang lebih rentan terhadap krisis energi.